Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke ini ya, proses pengenalan partikel khususnya Hir. Nah, pada part ini, kita akan mencoba untuk, mengenalkan pada kalian, bagaimana cara menggunakan, eee, collision dalam, untuk memanipulasi, bentuk si partikel. Bentuk si hair ini, bentuk si rambutnya ini, sama saja ya, oke. Nah, kita kembali ke layout, kita akan coba hilangkan ini semua ya, kita akan coba hilangkan lagi, si ini nih, apa namanya, kita akan coba untuk hilangkan lagi si rambut-rambut yang sudah kita bikin tadi. Nah, caranya seperti apa? Nah, ketika kita menggunakan, apa namanya, ketika kita menggunakan sculpting, mode sculpting, jadi ketika kita menggunakan workflow sculpting, itu ketika kita pindah ke layout lagi, di sini ada beberapa opsi yang dimatikan. Ada beberapa opsi yang mati, antara lain emission, kemudian fisik, di fisik, kemudian forces, dan beberapa yang lainnya juga mungkin. Nah, ini bisa ini ya, apa namanya, ketika kita menggunakan sculpting ini bisa saja terjadi ketika sudah ada, bagian dari rambut yang sudah diedit gitu. Nah, untuk membuatnya kembali seperti semula, saya klik delete edit dulu, delete edit, oke. Nah, ini akan menjadi, partikel dengan parameter emission yang sendiri-sendiri, parameter emission yang aktif lagi, dan lain-lain. Akan tetapi ini, juga menghilangkan efek dari sculpting tadi. Oke, kita akan mencoba untuk, menghilangkan ini ya, menghilangkan apa namanya, rambut-rambut yang tadi sudah kita bikin jadi 0, atau mungkin kita bikin objek baru saja ya. Kita bikin objek baru, jadi di sini kita klik X, delete, kita bikin, baru lagi, shift A, kita coba bikin, beberapa objek S, Z, kemudian kita scale, ini untuk plane, kemudian satu lagi shift A, mesh, UV sphere, GZ, oke. Ini saya scale lagi SZ. Oke, kemudian ini saya scale lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk memberikan rambut di sini ya, di bagian, sphere-nya ini. Nah, seperti apa caranya? Seperti biasa kita bisa langsung saja, sorry, ini saya bikin ini ya, saya klik di sini, kemudian saya bikin partikel lagi, plus, kemudian numbernya berapa, mungkin, sorry, ini kita bikin jadi hair lagi. Oke, kalau sudah, hair dynamicnya diaktifkan, kemudian berapa segmen yang kita inginkan, jangan banyak-banyak karena terlalu banyak juga berat. Kemudian biar gambarnya menjadi lebih halus, berarti di bagian viewport display-nya kita, sesuaikan. Tadi apa ya, strength step-nya. Oke. Kemudian, children-nya ini kita ubah ke interpolated. Ini saya balikin ke 0 dulu ya. Pak, kok ke interpolated buat apa sih? Nah, nanti kita, sudah saya jelaskan di part berapa tadi, part 1 ya. Kemudian kalau sudah, mungkin display amount-nya kita tambahkan, mungkin jadi, 50 gitu atau berapa, bebas lah, buat percobaan saja sih. Nah, kembali ke bagian sini, emission, numbernya mungkin kita kurangin biar nggak berat, kira-kira 300 saja lah. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya pencet G, kemudian, saya mainkan saya mainkan spasi. Nah, jadinya seperti ini.
sepertinya masih kebanyakan, kita ubah jadi 100 saja. Oke, mungkin seperti ini. Kita cuman pengen mendemonstrasikan ini ya, apa namanya, satu hal yang cukup menarik, jadi penggunaan collision. Awalnya seperti ini mungkin, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik bagian ini ya, kita klik plane-nya ini, bidangnya ini, kemudian kita klik di bagian force ini ya, physics properties. Kemudian setelah di physics properties kita aktifkan collision. Oke, di collision ini ada beberapa parameter yang bisa mempengaruhi proses jalannya ini ya, apa namanya, simulasi rambut gitu. Antaranya nanti masuk ke section soft body include, kita coba untuk bikin thickness outer dan innernya berubah. Nah, kita coba untuk yang pertama ini saya geser ke atas dulu, GZ. Oke, kira-kira segini. Kemudian thickness outernya kita perbesar, mungkin sekitar 0,5 kali ya, 0,5. Kemudian thickness innernya juga kita bikin 0,5. Apa yang terjadi? Kita play. Nah, kayak gitu. Saya GZ ya ini ya. Kemudian saya bikin seperti ini mungkin. Saya ulangi dari awal mungkin. Nah, kayak gini. Tek. Nah, apa yang terjadi? Bagian rambut yang tidak menembus tadi, bagian rambut yang tidak menembus itu ketika terjadi collision dengan si ini, ketika terjadi collision dengan si bidang ini, itu akan mengikuti bentuk bidang seperti itu. Nah, misal kayak gini ya, kemudian ini saya turunkan. Nah, ketika saya turunkan, rambutnya nanti naik kayak gini. Oke, seperti itu kurang lebih fungsinya collision di sini. Jadi ketika, maksud saya di sini adalah ketika nanti rambut itu menabrak benda yang memiliki properti collision, nanti benda itu akan mengikuti rambutnya itu akan mengikuti bentuk si benda yang tadinya kita kasih properti collision. Nah, thickness outer ini seperti apa? Jadi semakin gede thickness outernya, nanti semakin ini, kita cek ya. Saya gedein thickness outernya, kemudian saya geser ke atas, GZ. Nah, mungkin segini ya. Nah, thickness outer ini sebenarnya adalah jarak antara rambut yang bersinggungan nanti, jarak antara si bidang ini dengan bidang lain yang bersinggungan. Nah, dalam hal ini dengan rambut ya. Kita lihat kalau seperti ini berarti jaraknya 1. Kalau misalkan saya kurangi thickness outernya, dia akan semakin turun. Nah, seperti itu. Jadi thickness outernya kita perbesar nanti supaya si rambutnya nanti semakin jaraknya semakin jauh antara plane dengan rambutnya. Kalau kita perkecil, jadinya seperti ini, dia akan semakin mepet seiring dengan berjalannya waktu. Oke, nah thickness inner sama juga, tapi ini khusus untuk internal. Jadi kita default saja setengah mungkin biar lebih pas. Bapak, ini kok botak kenapa gitu? Nah, ini kok botak kenapa? Karena kita nggak ngasih collision juga di sini gitu. Kita cek collision. Nah, kalau kita kasih collision nanti beda cerita. Jangan lupa dikasih, di sini thicknessnya kita kasih 0,5 juga, 0,5.
Di sini juga 0,5. Untuk innernya pun juga 0,5. Oke, kita cek di bagian sini. Kalau masih belum ngefek, nanti silahkan thickness-nya yang ditambahkan. Kita masuk ke thickness, berarti thickness-nya itu ada di particle. Kita klik di sini, kemudian kita klik particle system. Emitternya kan ini ya tadi ya, emitter hair-nya kan si bolanya ini. Jadi kita klik bolanya, kemudian kita masuk ke particle system ini. Selanjutnya kita coba cek di bagian stiffness-nya kita perbesar. Nah, kira-kira apa yang terjadi tuh? Ya seperti itulah kurang lebih. Ini cara untuk menghindari supaya antara objek ininya antara objek emitternya dengan rambutnya itu stiff gitu, supaya stiff. Jadi supaya ini istilahnya bisa saya bilang supaya nggak kelihatan botak gitu. Nah seperti ini ya caranya. Oke, untuk permasalahan collision sepertinya sudah saya jelaskan di sini. Nanti silahkan dieksplor lagi sendiri, barangkali ada yang kurang gitu. Nah, oke. Selanjutnya mungkin kita akan coba sekalian untuk melakukan ini ya, untuk melakukan pewarnaan rambut. Dalam hal ini berarti kita bermain dengan shading atau materialnya gitu. Nah, kita klik di bagian kita klik di sini, kemudian kita klik shading. Awalnya mungkin bentuknya seperti ini ya, rambutnya putih gitu. Sorry, ini saya ubah jadi shading ya. Oke, mungkin bentuknya awalnya seperti ini. Ke rendered, maksud saya rendered. Nah, kita buat di bagian sini, material, kita klik. Jangan yang ini ya, ini yang word, beda ya. Yang word sama yang material itu beda. Kita klik. Kalau word ini untuk word dari simulasinya ini, jadi secara keseluruhan viewportnya. Nah, khusus untuk ini kita klik yang ini, kemudian new. Oke, di sini kita akan disuguhkan dengan prinsipal BSDF. Untuk pertama kali bikin kita pasti disuguhkan dengan prinsipal BSDF. Nah, Ctrl Z, salah klik. Nah, di sini kita bisa ngedit di sini atau di sini. Nah, di sini ada base color, silahkan diklik. Ketika kita ubah kayak gini, warna rambutnya jadi biru. Tapi gini, sebenarnya kita juga bisa pakai tekstur gitu. Semisal seperti ini, base colornya saya ganti jadi ini ya, image texture. Kemudian kita cari ini, kita open texture yang kurang lebih kita punya texture apa ya, brick wall. Masa brick wall sih? Nah, ini texture batu bata sebenarnya sih. Kalau kita pakai di sini jadinya kayak gini. Oke, kita bisa pakai texture yang lain mungkin. Kita open dulu ya, open. Kemudian kita cari yang lain, semisalkan fur, kemudian cat fur close up. Oke, ini bulu kucing, tekstur bulu kucing. Coba misalkan kita kembali ke layout ya. Kemudian kita klik di sini, render, sama aja sih sebenarnya sama yang tadi. Kalau bulu kucing, cuman ini biar tampak lebih gede aja. Tekstur bulu kucing kayak gini, mungkin bisa kita ini ya. Kalau bulu kucing itu mungkin bisa hair length-nya kita kurangi ya. Advance-nya kita klik dulu. Kemudian baru kita kurangi.
Oke, kita balikin ke 0 dulu, kita kurangi mungkin kayak gini. Saya pencet spasi, jadinya seperti ini. Dia akan mengikuti tekstur yang dipakai di bawahnya ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Misalkan pengen mengganti tekstur lain juga gampang gitu, berarti tinggal ke rendering, setting ini, kemudian ini kita ganti lagi nih, capture-nya kita ganti, misalkan pakai texture. Nah, nanti jadinya kayak gini. Kalau kita spasi, nanti jadinya seperti itu. Kemudian kita klik lagi, misal kita pakai yang lain full text. Nah, ini kayak gini. Kita ke layout, barangkali interpolated display element-nya bisa kita tambah ya, soalnya masih kelihatan banget kulit rambutnya. Mungkin sekitar sekitar 150 bisa kah? Oke, lebih. Oke, nah di sini sebenarnya ada yang khusus buat ini ya, rambut ini ya. Kita masuk ke setting, ini kita hapus lagi si shadernya, principal BSDF nya kita hapus, kemudian for texture-nya juga kita hapus. Nah, kita coba untuk ini jadinya hitam legam seperti ini. Kita coba untuk bikin yang lain, misalkan pakai shader emission. Apakah bisa? Bisa. Kita hubungkan ke sini ya, surface, kemudian kita klik di sini, mungkin warnanya kita jadiin rambutnya warna hijau gitu. Terus habis strength-nya kita tambahkan. Nah, kok belum bercahaya, Pak? Ingat, kita klik di sini, kemudian belumnya diaktifkan. Nah, ini rambutnya jadi bercahaya nih. Kita masuk ke layout, coba kita perpanjang rambutnya ya, misalkan ukurannya berapa ya, di bagian ini, di bagian particle properties kita ganti untuk hair length-nya supaya lebih panjang. Oke, seperti itu sih. Tapi karena ini bentuknya kayak gini, jadi nggak terlalu kelihatan garis rambutnya gitu. Kita masuk kembali ke ini setting yang umumnya digunakan ya, saya hapus dulu emissionnya, shift A, shader, hair nggak ada, ngebug ini. Harusnya ada hair BSDF sih di sini sih. Oke, kita cek dulu ya di sini ya, di material ini kita klik, coba kita cek di bagian surface. Kita klik dulu ini, kemudian masuk bagian surface, use node. Oh bukan, sudah benar ini tadi. Kemudian ini ada surface, kemudian ada no one. No one ini kita klik, kita ganti misalkan pakai hair BSDF. Nah, tadi harusnya kayak gini nih, nggak muncul tapi sayangnya. Nah, ini kita bisa pakai hair BSDF gitu ya. Kemudian colornya mungkin bisa kita ganti apa gitu. Ada yang aneh. Kita kembali ke layout dulu, kita coba cek di detik pertama. Sayangnya nggak berubah, entah kenapa gitu, harusnya ada warna yang berubah gitu. Bener ya, hair BSDF ini ya, hair BSDF bener kok. Kemudian kita ganti color, mungkin color mana. Nah, ini sudah color, berarti nggak perlu sih. Atau
atau mungkin wordnya saya bikin ini dulu, hitam dulu atau putih terang. Dan ternyata gagal. Ya sudah kalau gitu, pakai prinsipal BSDF aja juga bisa kok sebenarnya kok. Atau mungkin harus di cycle render ya. Kalau di cycle render mungkin baru bisa. Kita klik di sini, kita ubah jadi cycle. Oh iya bener. Jadi hair BSDF itu sepertinya untuk di Blender 2.8 tidak disupport ini ya. Kecuali ini kita ganti cycle, kemudian ini juga kita ganti cycle. Nah kesini mungkin. Nah kalau di cycle render muncul soalnya. Kalau di cycle render muncul, tapi kalau di if render itu nggak bisa. Seperti itu. Jadi kita tetap pakai yang if aja. Jadi sepertinya kita nggak bisa pakai yang hair BSDF ini, kita ganti saja pakai prinsipal BSDF atau semacamnya gitu. Shift A, shader prinsipal BSDF seperti biasa saja. Kita klik, masukkan ke surface, base colornya kita ganti. Pak, rambutnya bisa metalik nggak? Bisa, kita ubah metaliknya, kemudian ini kita ganti ke roughness-nya mana? Oh ini kita bikin kayak gini, jadi nanti reflektif, rambutnya jadi reflektif kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini cara untuk menggunakan collision dan satu lagi assign material di Blender di model rambut seperti itu. Oke, barangkali kita akan lanjutkan di part berikutnya khusus untuk hal lain, yaitu saya lupa tadi saya mau ngomong apa ya. Kita akan mencoba untuk menggunakan vertex group untuk menumbuhkan rambut gitu. Jadi supaya fungsinya buat apa? Supaya ketika kita modeling di sculpting itu supaya nggak kebingungan ketika kita proses sculptingnya. Intinya mengelompok-ngelompokkan rambut itu nanti akan kita pelajari di part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.